Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Krisna Mahyani, NPM 212 dari kelas D5 Akuntansi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mini saya yang berjudul Pengaruh Intelektual Kapital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan dalam bidang ekonomi membawa dampak perubahan yang cukup signifikan terhadap pengelolaan suatu bisnis dan penentuan strategi bersaing. Para pelaku bisnis yang semakin menyadari untuk meningkatkan nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan dengan tujuan agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan investor yang ada. Kesadaran perusahaan terhadap pentingnya IC atau intellectual capital merupakan landasan bagi perusahaan untuk lebih unggul dan kompetitif. Keunggulan perusahaan tersebut akan sendirinya tercipta dari nilai perusahaan. Nilai lebih ini dihasilkan oleh intelektual kapital dapat diperoleh dari budaya pengembangan perusahaan maupun kemampuan perusahaan. Baik, selanjutnya ada kinerja perusahaan dipengaruhi oleh banyak variabel. Salah satunya adalah model intelektual. Model intelektual merupakan salah satu aset yang tak berwujud atau intangible. Aset tak berwujud dalam perekonomian digunakan untuk menghasilkan kekayaan intelektual. Modal intelektual pada dasarnya adalah perbedaan antara nilai pasar perusahaan dengan aset perusahaan. Yang kedua, ada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intelektual dan tiga komponennya seperti customer capital, human capital, dan struktural capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, khususnya pada perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan adalah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup masyarakat banyak. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada model intelektual atau intelektual kapital. Intelektual kapital merupakan salah satu aset strategik yang penting dalam pengetahuan yang berbasis ekonomi. Secara umum, elemen-elemen intelektual atau modal intelektual dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, yang berhubungan dengan karyawan atau human capital, yang berhubungan dengan pelanggan langsung atau customer capital, dan yang terakhir ada pengetahuan yang berhubungan langsung dengan perusahaan atau struktural capital. Ketiga kategori tersebut membentuk intelektual. Yang selanjutnya ada teori stakeholder. Teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang dianggap powerful daripada hanya posisi shareholder. Menurut teori ini, manajemen sebuah organisasi diharapkan melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh para stakeholder mereka dan kemudian melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut kepada para stakeholder atau kelompok stakeholder. Ini yang menjadi bahan pertimbangan utama bagi manajemen perusahaan dalam mengungkapkan dan atau tidak mengungkapkan suatu informasi dalam laporan. Yang terakhir ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan faktor penting untuk menilai keseluruhan kinerja perusahaan itu sendiri, mulai dari penilaian aset, utang, likuiditas, dan lain sebagainya. Banyak indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan, antara lain cash flow atau aliran dana per transaksi, profitabilitas, likuiditas, struktur keuangan, dan investasi atau rasio pemegang saham. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka konsep dari penelitian yang saya buat. Yang pertama ada variabel independen. Yang pertama dari variabel independen adalah intellectual capital. Yang kedua human capital. Yang ketiga ada customer capital. Dan yang keempat ada structural capital. Terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Baik, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah telah dinyatakan
dalam bentuk kalimat pertanyaan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat saya rumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis pertama, pengaruh intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis kedua, pengaruh customer capital terhadap kinerja keuangan. Hipotesis ketiga, pengaruh human capital terhadap kinerja keuangan. Dan hipotesis keempat, pengaruh struktural kapital terhadap kinerja keuangan. Baik, selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini diperoleh dari salah satu web, yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan laporan perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada populasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Terdapat dua teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dalam penelitian ini, sampel akan diambil dengan teknik sampling non-probability. Dengan metode purpose sampling. Purpose sampling adalah teknik penentuan dengan pertimbangan tertentu. Baik, selanjutnya ada definisi dari operasional variabel. Yang pertama ada intellectual capital. Intellectual capital adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam kerjaan atau pendapatan nilai tambah. Intellectual capital diukur dengan value added yang diciptakan oleh customer capital, human capital, dan structural capital. Dan selanjutnya ada human capital. Human capital merupakan sumber inovasi atau employment karena di dalamnya terdapat pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan dimiliki oleh karyawan perusahaan. Human capital dapat meningkatkan perusahaan jika dapat dimanfaatkan dan pengembangan pengetahuan kompetensi dimiliki oleh karyawan tersebut. Human capital dapat meningkatkan jika perusahaan dapat memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan karyawan secara efisien. Selanjutnya, ada customer capital. Customer capital merupakan hubungan organisasi dengan orang-orang yang berbisnis dengan organisasi. Customer capital seringkali menjadi tolak ukur karena merupakan sumber pendanaan dibandingkan dengan human capital maupun struktural capital. Setiap perusahaan dengan pelanggan pasti memiliki kedekatan karena customer capital merupakan aset yang paling bernilai. Selanjutnya ada struktural capital. Struktural capital merupakan sarana atau prasarana pendukung human capital dalam meningkatkan laba perusahaan yang nantinya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan penilaian sejauh mana suatu perusahaan telah melakukan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Salah satu rasio yang dinilai bisa memberikan informasi yang paling baik adalah probabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Selanjutnya ada perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan adalah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dan variabel independen. Analisis dengan menggunakan regresi linear berganda digunakan untuk menguji suatu variabel dependen atau variabel terikat terhadap beberapa variabel independen atau variabel bebas.
Dalam penelitian ini, analisis berganda digunakan untuk menguji pengaruh intelektual kapital, human capital, struktural kapital, dan customer capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. Baik, sekian presentasi proposal saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.